Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Gelombang Optik Bu Winda Setia MSC dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi alat peraga yang lain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lenka Maul Aziza dengan NIM 12020700038 dan teman saya Kathleen Berliana Salsabila dengan NIM 12020707035. Yang kedua ada Hairunisa dengan NIM 12020707036 dan yang terakhir ada Muhammad Diki Setia Dermawan dengan NIM 12020707045. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama, dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Baik, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, fisika merupakan disiplin ilmu pengetahuan dengan implementasinya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Fisika bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mana merupakan proses dan produk dari gejala alam yang tersusun secara sistematis dan menyatu. Sebagian besar ilmu fisika ini merupakan konsep yang abstrak. Konsep abstrak menimbulkan kesulitan dalam menelaah konsep-konsep fisika. Hal ini dikarenakan sulit digambarkan atau divisualisasikan karena tidak ada contoh secara real. Diperlukan suatu media pembelajaran yang mampu untuk memvisualisasikan konsep fisika yang abstrak. Kedepannya, siswa akan mampu untuk menelaah, mengkaji, mengembangkan pengetahuan, dan analis siswa diiringi dengan implementasi konsep fisika dalam kehidupan. Nah, semua permasalahan kontekstual fisika ini dapat diatasi dengan cara menyajikan materi berupa berbantuan alat peraga. Alat peraga sendiri merupakan media pembelajaran yang interaktif, efektif, dan efisien dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, dengan bantuan dari alat peraga dalam kegiatan eksperimen akan membantu siswa memahami konsep dan gejala fisika yang abstrak menjadi konkret. Nah, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan ketika guru memanfaatkan alat peraga dalam pembelajaran, khususnya materi fisika. Ahmad Sobari dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa alat peraga mempermudah penyampaian materi oleh guru, sehingga meningkatkan daya imajinatif dan kreativitas siswa. Nah, penggunaan alat peraga dalam pembelajaran di kelas dapat memperjelas proses pesan dan hasil belajar siswa akan tahan lama. Dengan demikian, pembelajaran memiliki nilai yang tinggi dan berkualitas. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat makalah dengan judul Pengembangan alat fisika sederhana pada materi interferensi celah ganda, yaitu alat peraga Young-Like. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prinsip dan cara kerja dari alat peraga Young-Like. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki alat peraga Young-Like. Dan yang terakhir, apa saja potensi yang dapat dikembangkan dari alat peraga Young-Like. Kemudian untuk tujuannya, dari penyusunan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui prinsip dan cara kerja alat peraga Young-Like. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh alat peraga Young-Like. Dan yang terakhir, mengetahui potensi yang dapat dikembangkan dari alat peraga Young-Like. Demikian pemaparan mengenai bab 1 yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, untuk pemateri kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin membahas bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama tentang interferensi. Interferensi merupakan paduan dua gelombang atau lebih yang memiliki benda fase konstan dan
dan amplitudo yang hampir sama menghasilkan suatu pola gelombang baru. Interferensi dapat bersifat membangun atau interferensi konstruktif dan merusak atau interferensi destruktif. Dapat dilihat dari gambar, ada interferensi maksimum yang saling menguatkan dan interferensi minimum saling melemahkan. Slide selanjutnya, Teh. Yang kedua yaitu interferensi celah ganda. Prinsip interferensi adalah apabila dua gelombang yang merambat dalam arah yang hampir sama atau umumnya dianggap sama dengan perbedaan fase yang konstan terhadap waktu, sehingga energi yang ada pada gelombang tidak terdistribusi secara merata, tetapi pada suatu titik tertentu akan mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Terdapat di tabel ada persamaan pola terang dan pola gelap. Yang persamaan pola terang dapat dirumuskan dengan D sin delta sama dengan N alpha atau dy per L sama dengan N alpha. Yang kedua, persamaan pola gelap dengan rumus D sin delta sama dengan M kurang setengah V atau dy per L sama dengan M kurang setengah V. Selanjutnya, Teh. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Untuk materi selanjutnya yaitu ada metode. Di metode ini ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada cutter, map, kertas HPS, pulpen, kardus, senter, penggaris, stand HP, lem kertas, dan selotip. Nah, untuk prosedur pembuatannya, siapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan, lalu potong kardus menjadi bentuk persegi. Setelah dipotong, buat 2 celah pada kardus yang sudah dipotong persegi dengan ukuran celah 1 mm dan jarak antara celah 2 mm. Nah, letakkan kardus yang sudah dipotong ke dalam kardus sepatu yang sudah disiapkan sebagai penyangga. Selanjutnya, letakkan senter di atas stand HP agar senter diam dan sejajar dengan celah yang sudah dibuat. Yang keenam, ada tempelkan map dan berisi kertas HPS di kardus sebagai penyangga. Yang terakhir adalah setelah semua selesai, rangkai alatnya seperti pada gambar. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya, pemateri yang keempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Lenka. Prinsip dan cara kerja. Pada alat ini terdapat dua prinsip di dalam media pembelajaran yang light, yaitu yang pertama pemantulan. Pemantulan cahaya terjadi di leher young light. Senter pada smartphone bersifat menyebarkan cahaya ke segala arah. Untuk memfokuskan cahaya yang dihasilkan oleh senter, maka diperlukan suatu ruang untuk light. Ruang tersebut berbentuk limas segi empat yang bagian dalamnya dilapisi dengan kertas silver. Bentuk limas dipilih untuk memfokuskan cahaya di satu titik, sedangkan kertas silver dipilih sebagai media perantara untuk mengumpulkan cahaya dari senter. Kertas silver ini untuk memantulkan cahaya di dalam ruangan, sehingga cahaya yang keluar lubang akan menjadi lebih terang pada satu titik tertentu. Prinsip kedua yaitu interferensi. Interferensi terjadi di kotak interferensi. Cahaya yang keluar dari leher akan menembus celah sempit di antara dua jarum dengan dua bagian pisau silet. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja dari alat ini adalah ketika lampu senter pada smartphone dinyalakan, maka cahaya akan masuk
dan berkumpul di leher. Selanjutnya, cahaya akan keluar melalui lubang dan menembus celah di antara dua jarum dengan dua bagian pisau silet. Jika cahaya ditempatkan pada layar, maka akan terlihat pola interferensi pada layar. Selanjutnya, Teh. Nah, rancangan media pembelajarannya di sini yang pertama kita letakkan layar, kemudian kotak interferensi, kemudian tabung limas. Eh, Kemudian setelah disusun secara rapi seperti ini, selanjutnya dinyalakan senternya, kemudian si cahayanya yang tadinya disebarkan oleh si center smartphone, kemudian dikumpulkan oleh leher limas, dan akan terbentuk pola interferensi pada layar. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, yang terakhir ada penutup. Ada kesimpulan, media yang light merupakan prinsip pemantulan dan interferensi celah ganda. Cara kerja dari media yang light adalah cahaya yang dihasilkan dari lampu senter pada smartphone dipantulkan di dalam leher dan dikumpulkan pada suatu titik. Lalu, cahaya tersebut akan menembus kontak interferensi yang di dalamnya terdapat celah sempit. Setelah melewati kotak interferensi, cahaya akan menuju layar dan akan menghasilkan pola interferensi. Media yang light memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, mulai dari pengembangan bahan yang digunakan hingga pengembangan untuk dijadikan sebagai alat praktikum di dalam laboratorium. Nah, saran dari kami yaitu meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi penulis. Mungkin itu saja dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.